Nafsu seksual. Nafsu seksual adalah keinginan biologis untuk mendapatkan kepuasan secara fisik melalui hubungan intim. Ini adalah bagian alami dari manusia, tertanam dalam insting sejak lahir. Rasa tertarik secara fisik terhadap seseorang bisa muncul begitu kuat, hingga mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan. Dalam porsi yang sehat, nafsu ini bisa mempererat hubungan antar individu, bahkan menjadi awal dari cinta dan komitmen. Nafsu kekuasaan. Nafsu kekuasaan adalah hasrat psikologis untuk menguasai, mempengaruhi, atau mendominasi orang lain. Dorongan ini muncul dari kebutuhan dasar manusia akan rasa aman, akan rasa pengakuan, dan juga keunggulan. Dalam kadar wajar, nafsu kekuasaan dapat memotivasi seseorang untuk menjadi pemimpin, mengambil inisiatif, ataupun membangun pengaruh positif bagi lingkungannya. Sayangnya, keinginan ini seringkali tidak ada batasnya. Semakin banyak kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula nafsu untuk terus menambahnya. Akibatnya, orang bisa melupakan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan rela menyakiti orang lain agar tetap berada di posisi puncak. Jika tidak dikendalikan, nafsu kekuasaan dapat merusak hubungan dan membuat seseorang kehilangan arah hidupnya. Nafsu spiritual. Nafsu spiritual adalah dorongan yang membuat seseorang ingin tampak lebih baik atau lebih suci daripada orang lain. Misalnya, seseorang itu terlalu sibuk menunjukkan seberapa taat dia beribadah atau seberapa benar pandangannya tentang suatu hal. Masalahnya, niat baik bisa berubah arah kalau tujuan utamanya cuma ingin dipuji atau merasa lebih tinggi secara moral. Tanpa sadar, orang bisa terjebak dalam sikap merasa yang paling benar dan malah menjauh dari esensi spiritual yang sejati, yaitu kerendahan hati, kasih sayang, dan juga kejujuran pada diri sendiri. Nafsu emosional. Nafsu emosional adalah dorongan alami manusia untuk mencari kehangatan dan pengertian dari orang lain. Ini berbeda dengan cinta sejati yang tumbuh perlahan dan didasarkan pada pengertian yang mendalam. Nafsu emosional muncul karena kebutuhan kita untuk merasa dihargai dan diperhatikan. Seringkali, seseorang bisa cepat merasa terikat secara emosional hanya karena merasa ada yang mengisi kekosongan hati atau memberi perhatian lebih. Namun, hubungan yang dibangun dari nafsu emosional ini biasanya rapuh dan mudah goyah karena tidak didasari oleh rasa cinta yang kuat dan komitmen. Nafsu balas dendam. Dari sudut pandang evolusi, keinginan membalas dendam sebenarnya mekanisme pertahanan yang sangat primitif. Otak kita menganggapnya sebagai bentuk penegakan keadilan. Tetapi di zaman modern, insting purba ini justru berbalik meracuni diri kita sendiri. Kita terjebak dalam 3 ilusi besar, seperti ilusi kepuasan, ilusi kontrol, dan ilusi keadilan. Nafsu materi. Penelitian Harvard mengungkapkan fakta yang menarik, yaitu setelah pendapatan mencapai titik cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar plus sedikit kemewahan, tambahan uang nyaris tidak mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Tetapi anehnya, manusia tetap sulit untuk berhenti mengumpulkan materi menjadi lebih banyak. Mengapa? Ya, karena pada dasarnya sifat alami manusia adalah tidak pernah merasa puas. Terlebih lagi jika berkaitan dengan materi. Dalam konteks yang sangat negatif, manusia bisa saja menghalalkan segala cara agar materi tertentu yang ia inginkan harus tercapai. Nafsu petualangan. Setiap kali kita memasuki tempat yang asing atau mencoba aktivitas yang baru, otak kita melepaskan dopamin atau zat kimia yang membuat kita merasa bersemangat dan hidup. Ini bukan sekedar kesenangan biasa, melainkan mekanisme evolusi yang mendorong manusia untuk terus menjelajah dan berkembang. Nafsu petualangan tidak harus berarti mendaki gunung yang tinggi atau menyeberangi samudra. Bisa saja sesederhana seperti mencoba rute yang baru saat pulang kerja, atau masak makanan dari budaya asing, berbicara dengan orang-orang asing di kafe. Ini semua adalah mikro petualangan yang tetap memicu dopamin yang sehat. Nafsu ketenaran. Nafsu ketenaran adalah keinginan yang sangat besar untuk diakui, dipuji, atau dikagumi oleh banyak orang. Ini bukan sekedar rasa ingin menjadi sukses, melainkan obsesi untuk terus berada di pusat perhatian. Dalam psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan validasi eksternal, di mana harga diri seseorang sepenuhnya bergantung pada pengakuan orang lain. Tetapi mengapa obsesi akan ketenaran bisa berdampak buruk? Salah satu resikonya adalah kecanduan akan validasi digital, seperti jumlah likes, views, atau komentar. Lama-kelamaan, hidup seseorang hanyalah tentang memuaskan algoritma, bukan menjadi diri sendiri. Lebih parah lagi, banyak orang yang terjebak dalam kepribadian palsu, terlalu sibuk menjaga citra di depan layar kaca, sampai lupa siapa mereka sebenarnya di kehidupan nyata. Nafsu pengetahuan.
Berbeda dengan rasa ingin tahu biasa, nafsu pengetahuan adalah dorongan yang tak terkendali untuk terus menyerap informasi, tetapi tanpa tujuan yang jelas. Kebanyakan orang terus menjejali otak mereka dengan fakta, teori, dan data, tanpa pernah benar-benar mencernanya. Ini berarti kita sedang ingin memuaskan rasa gelisah bahwa kita harus tahu segalanya. Efeknya, pertama kita terjebak dalam ilusi kepintaran, mengira bahwa banyaknya informasi yang kita kumpulkan sama dengan pemahaman yang mendalam. Padahal, pengetahuan yang tidak diterapkan ibarat seperti pedang yang tumpul, terlihat mengesankan tetapi tidak berguna saat dibutuhkan. Nafsu makan. Pernah nggak kamu makan bukan karena lapar, tetapi karena ketagihan sensasi makan itu sendiri? Kadang kita makan bukan karena lapar, tapi karena sedang stres, lagi sedih, bosen, atau cuman ingin memanjakan diri. Rasa enak memang bisa bikin tenang sejenak, tapi saat kita terus menuruti dorongan itu, kita mulai kehilangan kendali. Nafsu makan ini terlihat biasa, tetapi jika dibiarkan bisa mengganggu kesehatan dan membuat kita terus merasa kurang.